Bab ke-248. Kelopak mata Iren terbuka secara perlahan saat merasakan sentuhan kecil pada wajahnya. Ia yang belum sadar sepenuhnya mengerjap berulang-ulang. Tangannya yang lemah terangkat memijat pelipis yang terasa berdenyut. Belum lagi rasa mual pada perut belum hilang sepenuhnya. "Kamu sudah bangun?" Setengah sadar wanita itu langsung membuka mata lebar-lebar saat menyadari dirinya berada di sebuah tempat asing. Ini bukan kamarnya, bukan pula kamar di restoran milik Joe. Dalam hitungan detik, ia merasakan jantungnya berdegup cepat. Seluruh tubuhnya meremang dan seperti kehilangan seluruh tenaga. Bagaimana tidak? Sosok yang ada di hadapannya sekarang adalah seseorang yang tidak pernah ia harapkan untuk hadir kembali ke dalam hidupnya. "Mamas Bayu," gumam Iren, antara percaya dan tidak. Ia bahkan sedang bertanya-tanya dalam hati apakah ini mimpi atau nyata. Setahunya, Bayu sedang mendekam di penjara karena kejahatan yang ia lakukan. "Iya, Ren. Ini aku." Tangan lelaki itu terangkat untuk kembali menyapukan tangannya ke wajah sang mantan istri. Ia memandangi dari ujung kaki ke ujung kepala dengan penuh kagum. Beberapa bulan tidak bertemu, Iren tampak sangat cantik dan terawat. Rambutnya indah, kulitnya mulus dan berkilau. Wajahnya yang cantik alami terpoles makeup tipis yang membuatnya begitu manis. Terlebih, ia menggunakan pakaian serba mahal dan berkelas. Berbeda dengan Iren yang dulu. Berwajah kusam, tidak pandai merawat diri dan jarang berhias. Bersama Joe ia benar-benar sempurna bak bidadari di mata Bayu. Iren langsung menggeser tubuhnya menjauh. Kabut kelam masa lalu memaksa matanya mengeluarkan cairan bening. Ia refleks menyilangkan kedua tangan di depan dada setelah menyadari dunia telah terbuka. "Apa yang Mas Bayu inginkan? Kenapa membawa aku ke sini?" Berkata dengan bibir bergetar penuh ragu. "Aku datang untuk menjemput kamu dan Raffi," bujuk lelaki itu. "Ren, aku minta maaf untuk semua kesalahan yang kulakukan di masa lalu. Beri aku kesempatan untuk memulai lagi." Ia merangkak mendekat, hendak memeluk. Namun, Iren menggeleng cepat dan berusaha memberontak. "Tidak, jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku." Ia menjerit di tengah hatinya yang kalut. Tak ingin tubuhnya disentuh seujung kuku pun. "Tenang, Ren. Jangan berteriak," ia berkata pelan. Gerak tubuhnya menunjukkan sikap awas. "Setelah ini, aku juga akan jemput Raffi. Kita akan pergi dan memulai hidup baru bertiga." "Tidak, tolong lepaskan aku," Iren mendesis lirih. Kisah dengan Bayu sudah ia kubur dalam-dalam dan sama sekali tidak ada keinginan untuk kembali. Terlebih ia sudah membangun kehidupan baru bersama Joe. Sosok suami paling sempurna di matanya. "Tidak akan. Aku yang memiliki kamu duluan. Enak saja dia datang merebut kamu dan Raffi," ujar lelaki itu geram. "Aku mau pulang ke rumah suamiku." Mendengar kata suami yang disematkan Iren membuat Bayu naik pitam. Kedua tangannya mengepak kuat. Sorot matanya tajam membunuh. "Suami? Aku yang akan menjadi suami kamu satu-satunya. Mengerti?" Ia berteriak murka. Membuat Iren menutup kedua telinga dengan telapak tangan. Bersandar di tempat tidur sambil duduk menekuk lutut. Secepat kilat Bayu menyambar tubuh wanita itu dengan mencengkram kedua lengan. Hendak memeluk, namun Iren lagi-lagi menolak dan memberontak. "Jangan! Lepaskan aku! Biarkan aku pulang ke rumah suamiku. Kak Joe, tolong aku!" jerit Iren dengan sisa tenaga. "Jangan sebut nama bule brengsek itu. Aku tidak suka mendengar namanya," teriak Bayu. Iren masih memberontak. Namun, dalam hitungan detik seluruh ruangan terasa berputar dalam pandangannya, disusul dengan kesadaran yang kian menurun. Detik berikutnya ia ambruk dan tak sadarkan diri lagi. Astagfirullah. Joe menjambak rambut frustasi. Punggung tegapnya bersandar di mobil dengan mata terpejam. Entah mengapa ia tiba-tiba merasa seperti mendengar jeritan Iren memanggil. Hal yang membuat dadanya dipenuhi sesak. Pesta ulang tahun yang meriah baru saja ditutup dengan ketegangan. Berbagai alasan masuk akal dalam logika anak-anak dilontarkan Joe dalam membujuk Raffi agar mau ikut ke rumah keluarga Darmawan. Setelah sedikit berbohong tentang keberadaan ibunya, Raffi akhirnya setuju untuk ikut Aileen dan Riana. Sementara para lelaki sedang berpencar untuk mencari keberadaan Iren.
Tenang, bro. Dalam keadaan seperti ini kita harus tetap bisa berpikir jernih, ucap Bara setelah melihat ketegangan di wajah Joe yang tak memudah. Mereka sedang menuju ke kantor polisi untuk melaporkan tentang hilangnya Iren. Barang bukti berupa rekaman CCTV dan juga nomor plat kendaraan turut menjadi pelengkap. Joe hanya berharap istrinya segera ditemukan dalam keadaan selamat. Apa kamu ada seseorang yang dicurigai membawa Iren? Musuh lamamu mungkin? Tanya Bara sambil mengemudikan mobil. Aku tidak tahu, jawab Joe singkat, seolah tak dapat berpikir dengan jernih. Di masa lalu, ia memang memiliki beberapa musuh. Namun, semuanya sudah menghilang dan tak pernah muncul dalam 10 tahun terakhir. Ya sudah, tenang dulu. Kita akan lapor polisi dulu, lalu meminta bantuan orang untuk memeriksa CCTV di jalan-jalan. Joe hanya mengangguk dengan pikiran melayang-layang. Cepat, Bara, pekik Joe, merasa Bara begitu lamban mengemudi. Ini sudah paling cepat, bro. Tenang sedikit. Joe mendesah frustrasi. Rasa sesal menjalar begitu kuat di hati. Mengutuk diri karena kurang bisa melindungi dan menjaga istrinya. Memikirkan apakah Iren sedang ketakutan di luar sana. Apa ia sedang disakiti oleh seseorang atau tidak. Berusaha mengusir segala pikiran buruk, Joe membuang pandangan keluar. Konsentrasinya pecah saat mendengar suara deringan ponsel milik Bara. Siapa yang telepon? Tolong lihat dulu, pinta Bara. Tangan Joe terulur meraih ponsel milik Bara. Pada layar tertera nama Gali. Tanpa mengulur waktu, Joe segera menggeser simbol hijau pada layar dan merapatkan benda pipi itu ke daun telinga. Bara, ada kabar buruk? Seluruh tubuh Joe seketika meremang mendengar ucapan Gali. Napasnya seperti tertahan di dada. Kabar buruk apa? Pekik Joe tak sabar. Bara yang sedang fokus menyetir menoleh sesaat. Joe, kamu? Sahut Gali. Joe, aku barusan dapat kabar dari Raihan. Iya, kabar apa? Desak Joe lagi. Bayu melarikan diri dari rumah tahanan. Ucapan Gali bak sambaran petir bagi Joe. Jantungnya terasa bergemuruh. Ponsel di tangannya jatuh begitu saja. Dalam hitungan detik, ia segera tersadar dan kembali meraih ponsel. Bagaimana bisa terjadi? Aku tidak tahu. Raihan bilang, pagi tadi polisi tiba-tiba datang ke kompleks mereka dan menanyakan keberadaan Bayu. Sepasang mata Joe terpejam. Kedua tangannya mengepak kuat. Pikiran buruk tentang Iren langsung memenuhi kepala. Ia menghela napas berat. Terlebih saat ini perut Joe terasa benar-benar mual. Entah mengapa. Melihat Joe yang tampak mual membuat Bara segera menepikan mobil. Begitu mobil terhenti, Joe langsung turun dan berjongkok di sisi jalan. Memuntahkan isi perut. Bara menatapnya heran. Kamu kenapa, Joe? Bab ke-249. Kenapa, Joe? Apa kamu sakit? Bara menepuk pundak sang sahabat. Joe masih berjongkok di sisi jalan sambil menunduk. Tiba-tiba saja ia merasakan mual luar biasa pada perut. Aku hanya merasa mual tiba-tiba, jawab Joe, masih berusaha menormalkan perasaan mual. Aneh sekali. Perasaan aku tidak punya riwayat asam lambung dan penyakit perut lainnya. Mungkin pengaruh terlambat makan, atau kamu hanya stres karena terlalu memikirkan Iren. Bara mulai melakukan gerakan pijatan pada leher bagian belakang Joe. Mungkin saja. Rasanya perutku benar-benar mual. Setelah merasa sedikit membaik, Joe naik kembali ke mobil. Menyandarkan punggung dan memejamkan mata. Berusaha sebisa mungkin agar gejala aneh yang ia rasakan tidak sampai mengganggu pencarian istrinya. Apakah Tanggali di telepon tadi? Joe menarik napas dalam-dalam mendengar pertanyaan Bara. Kaburnya Bayu dari rumah tahanan merupakan ancaman bagi Iren dan Raffi. Terlebih, lelaki itu mungkin masih menyimpan dendam atas kejadian beberapa bulan lalu. Bayu melarikan diri dari rumah tahanan, jawab Joe Data. Sontak kelopak mata Bara melebar mendengar perkataan Joe. Raut wajah lelaki itu seketika berubah panik. Berbagai kemungkinan buruk mulai terlintas dalam pikirannya. Dia melarikan diri. Joe mengangguk tanpa ekspresi. Ya ampun, bagaimana dia bisa melarikan diri? Bukankah seharusnya penjagaan di rumah tahanan itu sangat ketat? Aku juga tidak tahu,
Segala kemungkinan bisa saja terjadi, kata Galih. Dia mendapat kabar dari Raihan. Pagi tadi polisi mendatangi kompleks mereka dan menanyakan keberadaan Bayu. Tunggu. Ia memijat kepala. Aku benar-benar berharap hilangnya Iren tidak ada hubungannya dengan si brengsek itu. Aku juga berharap begitu. Jo semakin dipenuhi rasa khawatir. Jika Iren benar-benar diculik Bayu, itu sama saja dengan menumbuhkan kembali traumanya. Bagaimana jika Bayu memukul Iren seperti dulu? Kalau benar dia pelakunya, aku tidak akan melepaskannya kali ini. Kedua tangan Jo terkepal penuh amarah. Tatapan tajam yang berhasil membuat bara merinding. Jetty bagaimana, bro? Lanjut perjalanan atau mau istirahat dulu? Tanya Bara hendak memastikan. Lanjut saja. Apa yang kamu tunggu? Istriku sedang dalam bahaya. Jawab Jo cepat, tak ingin menunda. Baiklah. Bara kembali menyalakan mesin mobil dan melaju menuju kantor polisi terdekat. Berulang-ulang Jo mendesaknya agar menambah kecepatan. Bahkan Bara hampir saja menabrak trotoar. Beruntung Bara masih mampu mengendalikan laju mobil dan segera menekan pedal rem. Rumah keluarga Darmawan. Raffi mulai tampak gelisah setelah melihat angka yang ditunjuk pada jarum jam. Namun kedua orang tuanya belum juga datang menjemput. Kini, anak lelaki itu hanya terduduk di sofa sambil memeluk bantalan kursi, sambil menahan kantuk. Bunda, kenapa ayah sama ibu belum datang juga? Tanya Raffi kepada Riana. Riana mengulas senyum. Sebentar lagi, nak. Sabar ya. Mungkin ayah sama ibu kamu terjebak macet. Bagaimana kalau kamu tidur dulu? Nanti mama bangunkan kalau ayah dan ibu kamu sampai. Tawar Aileen. Raffi melirik ke arah ruang keluarga. Di sana Boy dan adik-adiknya beserta Phil dan Alea sudah tertidur pulas di atas kasur lantai setelah lelah bermain. Anak lelaki itu lantas menggeleng pelan. Raffi mau tunggu ayah sama ibu aja. Tapi kamu sudah ngantuk, nak. Baring dulu, yuk. Mama temenin. Mau? Tawar Alin lagi. Pasrah, Raffi akhirnya setuju. Ia benar-benar sudah dikuasai kantuk, namun berusaha menahan demi menunggu ayah dan ibunya kembali. Aileen membawanya ke ruang keluarga dan membaringkan anak lelaki itu di sisi Boy. Setelah sebelumnya mengganti pakaian Raffi dengan piyama milik Boy. Sekarang tidur dulu, ya. Nanti mama yang bangunkan kalau ibu sama ayah kamu pulang. Raffi mengangguk pelan. Tak butuh waktu lama, anak lelaki itu sudah terpejam. Aileen melirik Riana yang tampak sangat khawatir. Terlebih setelah mendengar kabar bahwa Bayu melarikan diri dari rumah tahanan. Riana yang paling tahu sekejam apa Bayu terhadap Iren. Selama bertetangga dengan Iren, tidak pernah satu kali pun ia melihat Bayu memperlakukan istri dan anaknya dengan baik. Bagaimana kalau Bayu yang membawa Iren pergi? Dia pasti akan menyakitinya lagi. Ucap Riana. Matanya dipenuhi cairan bening. Aku tahu bagaimana jahatnya dia. Sahut Aileen membenarkan ucapan Riana. Sebab dirinya pun pernah menjadi korban kejahatan Bayu. Kasihan Raffi punya ayah kandung seperti Bayu. Untung Jo benar-benar bisa menerimanya tanpa melihat Raffi anak siapa. Tambah Riana. Jo semakin frustrasi setelah melayangkan laporan ke kantor polisi. Beberapa keterangan yang ia dapatkan dari pihak kepolisian semakin menguatkan dugaan bahwa Bayu adalah dalang di balik hilangnya Iren. Berbekal rekaman CCTV dan nomor plat kendaraan si penculik, mereka akhirnya menemukan informasi tentang sang pemilik mobil yang merupakan seorang sopir taksi online. Kebetulan sang pemilik mobil lebih dulu melaporkan tentang perampokan yang dialaminya oleh seorang penumpang pria. Aku benar-benar tidak percaya ini, ujar Bara. Dua lelaki itu baru saja meninggalkan kantor polisi. Dugaan sementara memang arahnya ke Bayu. Tapi, kira-kira kemana dia membawa Iren? Jo berpikir sejenak. Ia yang duduk di samping Bara segera turun dari mobil dan membuka pintu sebelah. Turun, perintahnya. Mau apa, Jo? Tanya Bara tampak bingung. Cepat turun. Jo menarik lengan kemeja Bara hingga lelaki itu segera turun dari mobil, sehingga Jo segera menggantikannya untuk duduk di kursi kemudi. Mau apa kamu? Bara langsung ikut naik ke mobil. Mencari istriku, jawab Jo singkat sambil menyalakan mesin mobil. Bara seketika panik. Biar aku saja yang menyetir, Jo.
Bukannya kamu sedang mual dan sakit kepala. Jangan sampai membahayakan. Sudah, diam. Joe memekik geram. Menyadari situasi, Bara segera memasang sabuk pengaman. Mobil itu pun melesat cepat. Bara bahkan tidak berani lagi bertanya kemana Joe mengarahkan mobil. Yang ia lakukan hanya berdoa semoga mereka diberi keselamatan selama perjalanan. Pelan-pelan saja, Joe, ujar Bara. Namun Joe seakan tak peduli. Ia tetap berkendara dengan kecepatan di atas rata-rata. Dalam 15 menit, mereka sudah tiba di sebuah rumah dengan taman begitu luas dan juga gerbang kokoh. Joe segera turun dari mobil diikuti Bara di belakang punggungnya. Ini kan rumah ibunya si Bayu. Tempat Aileen pernah disekap. Bukan? Bara masih dapat mengingat rumah itu dengan jelas meskipun sudah lebih dari 10 tahun berlalu sejak kejadian itu. Joe terdiam. Pandangannya meneliti setiap bangunan luas itu. Suasana sekitar tampak sunyi. Hanya ada satu lampu yang menyala di ruang tengah. Sepasang sandal yang berada di depan pintu seolah menegaskan adanya seseorang di dalam rumah. Kalau tidak salah, Aileen pernah mengatakan bahwa ibunya Bayu punya banyak rumah sewa. Kan? Benar. Tanpa kesulitan berarti, Joe sudah berhasil melompati gerbang kokoh yang terkunci rapat itu. Kemudian mendekat ke arah pintu. Hanya dengan satu tendangan, pintu kokoh itu sudah terbuka lebar.